Selamat pagi rekan-rekan semuanya, terutama para pemirsa yang ada di IG Live-nya Link aja, sobat-sobat Linka. Saat ini kita sudah kedatangan tamu-tamu penting. Yang pertama ada Bapak Rudi Salahuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kementerian Koordinasi Perekonomian. Atau biasa disebut Pak Rudi. Dan yang kedua ada tentu saja Mas Yogi Rizkian Bahar sebagai CEO Link Aja, dan saya sebagai moderator kali ini. Saya dulu, mari kita mulai saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan membuka topik peran teknologi finansial dalam mendukung digitalisasi program pemerintah. Mungkin sebelumnya kalau Mas Yogi kan terkenal nih ya motonya gitu, setiap pagi kita selalu disemangatin gitu ya di karyawan aja. Mungkin bisa Mas semangatin dulu nih kita biar lebih on fire. Izin nih Mas Rudi, jadi mungkin perkenalkan dulu juga ya, nama saya Yogi Rizkian Bahar, saya CEO barunya Link Aja. Izin Mas Rudi on board di Juni 2022, pertama masuk langsung bikin yel-yel Mas Rudi. Wah, yel-yelnya juga menarik nih, dan mungkin nanti bisa dilihat di sini ya. Link Aja, gas! Oh, ngegas Pak, jadi Pak sekarang. Udah nggak ada remnya Pak. Remblong ini, jadi dan mungkin sedikit update juga bahwa luar biasanya Link Aja ini benar-benar dipenuhi oleh 80% itu milenial Pak. Gitu ya, jadi ini orang-orang milenial, jadi mau nggak mau bajunya ininya juga kaos nih ya. Mas Rudinya juga luar biasa. Ini milenial juga nih, tepuk tangan dulu dong buat Mas Rudi ya, gitu ya. Kita kehadiran narasumber yang luar biasa, mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lebih jauh ya. Itu yang dulu ya. Terima kasih Mas Yogi. Oke, kita mulai saja ke Bapak Rudi. Pak Rudi, kita tahu bahwa Pak Rudi ini kan salah satu tokoh ya, banyak terobosannya yang selama menjabat ini banyak terobosannya, terutama program Kartu Prakerja juga yang sudah dikolaborasikan juga bersama Link Aja. Namun yang pertama yang ingin ditanyakan dulu nih Pak, pandemi dan kondisi perekonomian nih dalam beberapa tahun ke belakang ini kan berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana program pemerintah dapat mendukung kondisi ekonomi masyarakat sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Lulu, Mas Yogi, dan para linkers semua. Sobat Linka. Sobat Linka. Jadi ya selama pandemi memang hampir semua negara mengalami yang namanya bagaimana mereka mencoba untuk secepat mungkin bisa memberikan pemulihan dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, pada saat pandemi 2020, awal 2020 yang lalu, pemerintah langsung membuat tim PCPEN namanya, percepatan pemulihan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, di situ kan ada beberapa klaster yang kita bagi. Yang pertama, bagaimana penanganan kesehatan itu sendiri, ya, bagaimana kita mendorong vaksinasi, menyediakan rumah sakit, obat-obatan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk mendorong masyarakat nih supaya mereka bisa diberikan bantuan, gitu ya. Jadi intinya kita memberikan bantuan, bansos dan lain sebagainya supaya masyarakat ini yang terdampak bisa tetap mengkonsumsi, ya, supaya ekonomi juga tetap bergerak, gitu ya, akibat mobilitas masyarakat yang terbatas. Nah, salah satunya melalui bantuan sosial, kartu prakerja dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga melalui pemulihan ekonomi itu sendiri, ya. Jadi bagaimana kita memberikan bantuan kepada UMKM, lalu kita memberikan kredit yang lebih leluasa untuk UMKM dan lain sebagainya. Itulah yang kita dorong selama pemulihan ekonomi pasca COVID
dari COVID sampai dengan pasca COVID sampai saat ini. Baik. Nah, untuk menyambut baik program pemerintah yang sangat strategis ini Mas Yogi, bagaimana sih sebenarnya peran Link Aja dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya program Pak Rudi tadi gitu Mas Yogi? Ya, makasih. Jadi mungkin sedikit highlight ya. Link Aja sendiri kan sudah berdiri dari 2019 gitu ya. Dan saat ini sekalian update ke Mas Rudi gitu ya. Registered user kita udah 87 juta, cukup besar gitu ya in terms of volume registered users kita gitu ya. Dan Link Aja sendiri benar-benar menjadi payment salah satu e-wallet yang terbesar lah di Indonesia. Dan juga mungkin sedikit update ya kepada para sahabat Linka gitu ya, bahwa Link Aja sendiri itu memiliki paling banyak nih Pak, 12 shareholders. Wah, jadi ini cukup besar gitu ya. Jadi 10-nya ini BUMN semua Pak. Gitu ya. Yang pertama Telkomsel, kemudian 3 bank himbara yang besar gitu ya. BNI, Mandiri, kemudian BNI, kemudian Pertamina juga Pak, ada Taspen, ada IFG, dan 2 yang menarik adalah Grab dan GoTo Pak. Gitu. Jadi even startup unicornnya itu juga shifted di perusahaan Link Aja. Nah, kemudian relate terhadap apa Link Aja, support Link Aja terhadap pemerintahan sebenarnya sangat banyak. Yang pertama dari subordinat kita itu kita mereport kepada Bank Indonesia dan OJK Pak. Nah, salah satu yang kita mau drive itu adalah bagaimana meningkatkan perekonomian UMKM. Apa itu programnya? Yaitu bagaimana kita bisa mendigitalisasi UMKM kita. Salah satunya apa adalah pembuatan QRIS gitu ya. Karena tadi benar yang dibilang Mas Rudi tadi ya, bahwa ketika pandemi orang udah nggak bisa ketemu gitu ya. Ketika nggak bisa ketemu gimana caranya? Berarti transaksinya harus bisa digital. Bagaimana bisa membuat transaksi itu digital? Bagaimana kita juga bisa membuat QRIS kepada UMKM kita. Dan alhamdulillah kami dinobatkan sebagai salah satu perusahaan yang ini Pak, BB ini bangga buatan Indonesia juga gitu ya. Jadi kita sangat relate gitu ya, bagaimana kita bisa mendigitalkan ininya kita dan kita menjadi co-brand gitu ya di bangga buatan Indonesia yang di-drive oleh tentunya Pak Luhut juga ya, bahwa kita bagaimana kita bisa bangga buatan Indonesia. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bagaimana kita mensupport program-program pemerintah. Nah, ini harus tepuk tangan buat Pak Rudi ya. Salah satunya bagaimana program prakerja gitu ya. Dan hebatnya sendiri, saya pikir Kementerian Perekonomian ini juga agile ya, melihat bagaimana delivery-nya itu langsung, delivery-nya itu cepat gitu ya, dan langsung menyentuh langsung pada orang yang membutuhkan, sehingga program prakerja sendiri bekerja sama dengan e-wallet yang ada di Indonesia, salah satunya Link Aja. Dan luar biasa izin Pak Rudi, Mas Rudi, jadi kami itu ke Sintang. Jadi ini kalau disburse ya Mas Rudi nggak main-main, gitu, nggak ada kota besarnya, itu udah tier 3 sampai di ujung itu, luar biasa Pak. Tim kita itu sampai ke Sintang, which is itu 8 jam dari Pontianak, gitu ya. Dan itu orang-orang yang didisburse oleh program yang dibuat oleh Mas Rudi. Dan kita ketemu sendiri dan bagaimana membangun ekosistem digital di sana. Jadi salah satu program terbesar sekali lagi adalah bagaimana kita membantu mensupport pemerintah dalam hal ini program prakerja yang diprakarsai oleh Mas Rudi gitu ya. Ini luar biasa. Yang kemudian yang kedua ada beberapa program yang lain. Contohnya kita Kemenku juga kita punya program pinjaman ultramikro gitu ya, atau UMI Pak gitu ya. Kemudian kita juga punya program disburse insentif ketenagakerjaan ya dengan Kemenakers gitu ya, BLK. Jadi ini bagian dari program-program yang kita support. Terakhir nih yang luar biasa juga, kami bekerja sama dengan hampir 400 kota kabupaten Pak, seluruh Indonesia, pembayaran retribusi atau pajak Pak. Orang kan sekarang bayar pajak, bayar retribusi harus datang ke loket, harus ngantri. Sekarang tanpa ngantri di handphone aja bisa dilakukan. Makanya sekarang tagline pasti kalau ketinggalan dompet nggak ada masalah. Tapi kalau ketinggalan handphone, nah itu yang agak susah ya, gitu ya Mas Rudi ya. Mungkin itu adalah gambaran apa-apa aja yang kita lakukan, Link Aja lakukan. Semoga ini juga memberi booster atau juga katalisator ya dari program-program pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Berarti
Pak Rudi ini termasuk salah satu yang bisa menjemput atau memprakarsai ya, menjembatani kolaborasi Itu bukan prakarsa saya, itu prakarsa Bapak Presiden Jokowi. Nah, dari hal ini mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan gitu, kira-kira apa saja tantangan dan peluang mungkin yang perlu dikaji lebih lanjut untuk dapat meningkatkan peran teknologi finansial, utamanya dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah seperti Kartu Prakerja. Ya, idealnya sih seluruh program-program pemerintah itu yang namanya government to people itu sebenarnya mestinya udah langsung kepada people ya, melalui teknologi digital supaya bisa lebih masif, ya kan, lebih akurat, lebih aman, gitu kan, dan lebih transparan, akuntabel gitu ya. Nah, tapi kan kendala-kendala kita banyak sekali gitu ya, misalnya sistem lah, dari mulai sistem bagaimana kita menghubungkan atau mengkolaborasi berbagai sistem API dengan API dan lain sebagainya. Ini yang suka masih sering ada ego sektoral gitu ya, antara institusi, bukan hanya di pemerintah, tapi pemerintah dengan swasta misalnya, atau pemerintah dengan BUMN atau BUMN dengan swasta. Nah, ini yang harus bagaimana kita mencoba untuk menyatukan sistem tersebut ya. Ujung-ujungnya kan satu, sebenarnya yang diuntungkan kan masyarakat gitu ya. Kenapa kita mesti harus saling ego gitu ya. Yang kedua, keamanan digital kita gitu ya. Keamanan digital kita tuh masih termasuk yang agak rendah. Nah, kemarin baru keluar undang-undang perlindungan data pribadi yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah supaya data-data kita tidak terjual. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita melibatkan juga lebih banyak lagi peran-peran BUMN dan swasta nih gitu loh. Jadi pemerintah nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Kalau contoh di Kartu Prakerja gitu ya, kalau itu hanya dikerjakan oleh pemerintah, mungkin nggak akan bisa sesukses ini gitu ya. Jadi harus kita melibatkan BUMN, harus kita melibatkan swasta di sana supaya yang namanya ekosistem ini terjadi gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya supaya seluruh bantuan sosial dan bantuan program pemerintah ini bisa dilakukan end to end secara digital gitu ya, seperti di Kartu Prakerja, supaya yang tadi saya sampaikan bisa masif, bisa langsung tepat kepada sasaran gitu, bahkan di penjuru yang daerah 3T yang tadi disimpan dan lain sebagainya ini bisa dengan mudah gitu loh. Sama seperti waktu di Amerika. Amerika kenapa waktu itu lebih cepat dalam memberikan social security-nya? Karena mereka sudah terdata dan mereka sudah mempunyai account bank semua gitu loh. Nah, ini kan link aja ini kan salah satu cara supaya inklusi keuangan kita berjalan gitu ya. Dari orang yang tidak mempunyai account bank, tidak harus juga mereka mempunyai account bank konvensional, bisa juga melalui link aja, karena ini kan udah sama aja dengan perbankan gitu, fungsi dan transaksinya. Nah, Mas Yogi, balik ke Mas Yogi gitu. Dari sana tadi, kira-kira nilai tambah apa sih yang ditawarkan aja gitu untuk menjemput bola program-program dari pemerintah? Ya, makasih. Jadi mungkin menyambung tadi Mas Rudi sampaikan ya. Terus benar bahwa tantangannya juga selalu ada, di link aja juga selalu ada. Mungkin sedikit kita refer back ke, kita punya data Hootsuite gitu ya. Berapa sih pengguna data di Indonesia? Ini yang menarik nih datanya. Dari total populasi 270 juta, sebenarnya mobile subscribers kita tuh udah 350 juta. Jadi mungkin handphonenya kalau di satu kirinya ada juga gitu ya, udah mungkin dua handphone, udah nggak mungkin bayi gitu ya. Tapi masalahnya tingkat penetration internet kita itu masih 70%. Artinya masih ada gap itu sekitar 30%, mungkin orang yang belum punya smartphone. Mungkin dia masih features phone, di mana potentially itu nggak bisa install aplikasi seperti Link aja atau e-wallet yang lain gitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah infrastruktur, Pak. Memang challenge-nya ini bagaimana infrastruktur ini perlu kita masifkan gitu ya. Dengan tadi tuh relate, karena kalau nggak ada infrastruktur nggak mungkin kita bisa inklusi keuangan dengan baik. Jadi memang kata kuncinya adalah infrastruktur dan ketersediaan jaringan termasuk headsetnya itu sendiri gitu ya. Dan memang ini kan program pemerintah luar biasa masif ya, mungkin udah dengar
TV analog akan berubah ke digital gitu ya. Kenapa sih TV analog berubah ke digital? Karena frekuensi ini akan digunakan untuk operator telekomunikasi salah satunya itu. Jadi untuk melebar. Wallet simple, tinggal tahu nomor handphone, nilainya berapa, enter langsung. So langsung directly mendapatkan tadi yang dibilang Pak Rudi ya, kita butuh yang tepat sasaran. Orangnya langsung, nggak bertele-tele, artinya prosesnya itu bisa lebih cepat. Dan nanti reportingnya juga ada, accountability-nya juga ada. Nah inilah yang sebenarnya kita terus galakkan atau in terms of technology terus kita tingkatkan, termasuk KYC-nya Pak. Jadi pastikan orang itu benar orangnya, karena memang ada juga fraudnya banyak Pak, pakai topeng, wah lucu-lucu tuh. Jadi waktu dia mau register, dia cari foto-foto orangnya dipakai topeng orangnya, padahal bukan. Dan sistem kita sudah bisa mendeteksi itu. Jadi ini juga bagian dari teknologi evolutions yang kita bangun in terms of security yang tadi dibilang Mas Rudi, untuk memastikan nggak ada orang yang tepat yang mendapatkan. Itu tuh prinsip dasar bagaimana kita bisa disperse layanan prakerja yang diprakarsai oleh kementerian. Terima kasih. Balik ke Pak Rudi, mungkin Pak, ekonomi digital ini kan bakal jadi kekuatan poros baru untuk perkembangan ekonomi, gitu kan Pak. Nah, kira-kira apa sih langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan UMKM gitu untuk mewujudkan visi ini? Iya, jadi betul Mbak Lulu. Jadi teknologi digital ini kan ya blessing in disguise selama COVID-19 ini orang justru ya ada leapfrog gitu ya untuk bertransformasi ke digital. Bahkan orang tua kita ya karena keterbatasan mobilitas akhirnya bisa juga gitu ya pesen GoFood atau apa pesen apa segala macam online gitu ya. Nah dengan literasi digital inilah kita harapkan masyarakat lebih bisa bertransformasi lebih cepat lagi gitu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita meliterasi masyarakat yang saat ini mungkin tingkat literasi digital kita masih sangat rendah dibanding dengan peer countries di ASEAN aja, kita masih ketinggalan gitu ya. Belum lagi infrastruktur yang tadi yang disampaikan oleh Mas Yogi gitu ya. Jadi ini yang menjadi kendala. Lalu yang kedua adalah talent kita gitu ya. Talent digital kita juga masih sangat terbatas gitu ya. Jadi kita kalau diprediksi dari beberapa studi-studi itu kita sampai dengan tahun 2030 kita masih kekurangan 9 juta talent digital. Jadi kita at least harus menyediakan 600.000 per tahun untuk talent digital, bukan digital literate ya, bukan literasi ya, tapi ini talent digital. Jadi talent digital kita tuh hanya numpuk di level yang paling bawah, yang di programmer, di coding dan sebagainya. Tetapi begitu naik sedikit, misalnya jadi software engineer, jadi project manager, nah itu kita udah hampir nggak ada kekurangan. Dan masih secara umum belum secara khusus misalnya dia ahli cloud, dia ahli AI, dia ahli apa. Nah ini yang kita nggak punya dan itu sekarang dipetakan oleh pemerintah dan dengan diberikan percepatan untuk mengisi talent digital itu, salah satunya melalui kartu prakerja gitu ya. Kartu prakerja ini kita banyak sekali pelatihan, ada 1.000 lebih pelatihan yang kita sediakan khususnya untuk di IT juga sangat bagus dan lumayan advance gitu. Jadi yang tadi saya bilang SDM atau itu yang harus pertama. Yang kedua, pemahaman kita UMKM juga harus kita dorong supaya on board gitu ya, berani untuk on board ke digital. Dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia yang tadi disampaikan Mas Yogi, itu salah satu dari cara pemerintah untuk mendorong supaya UMKM ini onboarding ke digital gitu ya. Kita tahu bahwa keterbatasan UMKM ini mungkin mereka hanya punya pegawai satu dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak sempat untuk membuat bisa onboard ya, mereka transaksi ke bank dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dibantu dan diasistensi dengan digitalisasi gitu ya. Jadi kita juga memberikan pembimbingan supaya mereka betul-betul kita bisa bimbing supaya on board. Nah, setelah on board UMKM ini bukan hanya
berhenti sampai dia masuk ke dalam ekosistem digital, tapi bagaimana supaya jualan mereka juga laku, produknya mereka laku. Percuma dia on board kalau produk-produknya juga nggak laku gitu, kasihan kan, dia nggak bisa hidup gitu, nggak bisa putar uangnya gitu. Nah ini yang didorong oleh pemerintah supaya dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, mereka bukan hanya on board, tapi juga mereka bisa menjadi pemain global, syukur-syukur bisa naik kelas dan bisa menjadi pemain global. Menyambung tadi Pak Rudi tentang kartu prakerja, sebenarnya gimana sih pengalaman aja yang telah menjadi salah satu mitra kartu prakerja gitu Mas? Dan kan saya juga tahu bahwa kita juga dari aja berbagi ilmu gitu ya, itu mungkin salah satu jembatan untuk mengadaptasi tadi ya talent digital gitu di mana Mas? Iya, terima kasih Mbak Lulu. Jadi kalau dilihat dari program kartu prakerja ini luar biasa. Jadi kita sudah mendisburse lebih dari 3,1 juta Pak, luar biasa ya. Kurun waktu mungkin sudah 2 tahun terakhir gitu ya. Dan nilainya 7,2 triliun. Jadi ini luar biasa bagaimana kelihatan ya bahwa program pemerintah itu benar-benar ingin memastikan bahwa orang-orang yang perlu kita bantu atau kita support itu juga tepat sasaran. Nah itu faktanya dan kita benar-benar melakukan disbursement tersebut gitu ya. Dan yang kedua benar banget Mas Rudi bahwa kata kunci sekarang bagaimana kita meningkatkan ekonomi digital, yang pertama adalah literasi digital. Ini jadi kata kunci. Bagaimana, dan benar tadi kata Mas Rudi, kadang-kadang gayanya orang Indonesia harus kepepet. Nah, waktu COVID itu kepepet semua, akhirnya memaksa orang behavior-nya yang tadinya belanja offline menjadi belanja online. Dan akhirnya ekosistemnya mulai kebentuk sehingga merchant-merchantnya juga akhirnya belajar untuk bagaimana mengonboardkan secara digital. Dan yang luar biasa memang kalau kita lihat ya, kebetulan saya hari ini juga ikut International Fintech Summit yang dihadiri oleh seluruh negara ASEAN. Dan negara-negara ASEAN ini iri loh dengan negara Indonesia. Jadi kita harus bangga nih sama Indonesia karena in terms of e-commerce growth kita itu udah yang paling tinggi ya di antara negara-negara ASEAN pada umumnya. Dan ini juga mendorong bagaimana UMKM ini juga transform to digital gitu ya. Dan sekarang juga yang kedua adalah Link Aja juga harus punya kewajiban Pak, kalau bahasa saya kewajiban untuk bisa memberikan ilmu. Jadi makanya Link Aja itu ada Link Aja Mengajar. Jadi kita mewajibkan seluruh karyawan kita untuk mengajar bahkan kepada siswa gitu ya, kepada kampus untuk bisa memberikan literasi digital gitu ya. Dan yang kedua bahwa sekarang udah nggak biasa lagi orang melihat itu di buku-buku gitu ya, baca YouTube, wah TikTok Pak, sekarang belajar di TikTok udah beda lagi Pak. Memang zaman kita udah agak beda ya. Dulu bacaannya buku, sekarang orang dengerinnya TikTok gitu ya, dengerinnya Instagram, dengerinnya YouTube. Jadi sekarang learning prosesnya, media channelnya juga udah berubah gitu ya. Dan sehingga forum-forum program kita juga di situ. Yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga akademisi atau edukasi ya. Contoh Ruang Guru, Binar Akademi gitu ya. Di mana mereka juga punya passion yang sama untuk menambah tadi capability orang-orang kita untuk menghandle digital native ini gitu ya. Karena benar kata Pak Rudi tadi, kita kekurangan 9 juta. This is a huge gap gitu ya, untuk kita bisa tag ke sana. Dan ini harus kita dorong, caranya nggak bisa lagi dengan sekolah umum gitu ya, dengan sekolah-sekolah existing yang ada, tapi bagaimana kita pakai jalur-jalur non-konvensional nih udah gitu ya, termasuk partnership tadi. Bahkan pemerintah Indonesia tuh partnershipnya tuh dengan startup edukasi gitu ya, luar biasa juga gitu, untuk menjangkau lebih banyak. Dan kami yakin sekarang udah mulai banyak talent-talentnya Pak Mas Rudi gitu ya, jadi udah banyak talent-talent yang sudah boleh bermunculan di kita, dan startup kita juga growing luar biasa gitu ya. Kemarin udah disinggung growingnya hampir 400% gitu ya, walaupun ya of course winter is coming gitu ya, tapi semangatnya kita harus tetap optimis bahwa karena apa, kata kunci nomor satu, kenapa startup kita banyak, kata kunci nomor satu adalah apa, what is the pain point. Masih banyak pain point yang terjadi di Indonesia yang perlu kita solusikan. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari Link Aja untuk bagaimana bisa mendrive ekonomi digital dan literasi keuangan. Terima kasih. Terima kasih Mas Yogi.
Berarti teknologi yang bermanfaat adalah yang bisa menjadi solusi ya Mas Yogi. Oke, mungkin sebagai closing statement nih dari Pak Rudi gitu. Kita tahu bahwa berarti kan pemanfaatan fintech ini salah satunya bisa mendorong dan meningkatkan efektivitas pertumbuhan ekonomi digital juga gitu. Nah, untuk kedepannya, apa target atau rencana dari Kemenko Perekonomian untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM nih untuk mendukung visi-misi tadi? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Lulu, jadi bagaimana kita mau onboardkan gitu ya. Jadi pemerintah punya target ada 30 juta UMKM yang bisa onboard sampai dengan tahun 2024. Lalu bagaimana kita berkoordinasi untuk untuk pembinaan UMKM ini gitu ya. Kalau kan kita melihat sekarang banyak sekali kementerian lembaga, swasta, BUMN yang semua membina UMKM dan mengerjakan mungkin ya binaannya sama-sama aja, UMKM-nya itu aja dibina berapa BUMN gitu kan. Nah akhirnya ini memanjakan UMKM dan akhirnya UMKM ini juga dengan dimanja ini tidak mau naik kelas gitu karena mereka udah senang dengan keadaan dia sekarang gitu ya. Mungkin 2 kali pameran dalam negeri, 1 kali pameran ke luar negeri itu udah cukup buat mereka gitu. Nah ini harus kita ubah supaya siapa mengerjakan apanya jelas gitu, tidak ada duplikasi, tidak ada tumpang tindih gitu ya. Nah ini yang sedang kita petakan. Nah dengan apa kita mendorong supaya lebih banyak koordinasi dan kita mendorong supaya UMKM ini dibina dengan sistem cluster. Jadi kita keroyokan gitu ya dengan sentra-sentra UMKM yang ada sehingga mereka juga tidak rebutan order gitu loh, supaya ini dibina oleh pemerintah, inputnya diperbaiki, lalu prosesnya juga dibantu oleh pemerintah, diperbaiki sehingga outputnya juga nanti berharap kita lebih bagus gitu. Nah inilah nanti yang akan kita onboardkan, kita dorong bersama-sama supaya bisa menjadi big player atau pemain global gitu. Kita berkaca dari UMKM negara lain lah, misalnya Korea, Thailand, yang jauh lebih bagus dari kita gitu. Padahal sebenarnya produk-produknya nggak kalah, kita punya lebih bagus gitu. Cuma sizingnya mereka itu lebih bagus. Jadi udah size-nya udah size industri gitu kan. Kalau size kita masih size mikro gitu ya, yang untuk ke industri aja ditargetin untuk bisa kontinuitas konsistensi mengirim misalnya berapa barang keluar aja mungkin bisa naik turun gitu loh, karena cost-nya juga perputaran mereka juga nggak ada dan lain sebagainya, modal nggak ada dan sebagainya. Nah, ini yang dibina pemerintah melalui koordinasi supaya lebih baik lagi ke depan. Sebagai penutup juga nih Mas Yogi, gimana nih tanggapan Mas Yogi atas problem yang tadi Pak Rudi omongin gitu, strategi Ligaja ke depan untuk menjawab tantangan itu? Ya ini benar ya, jadi ini on point semua apa yang dibilang Mas Rudi ya. Jadi ada 2 hal sih. Yang pertama tentunya dari sisi bagaimana produksi ya, ini jadi kata kunci memang. To be honest, satu aja deh kita ngomong UMKM, sepatu kita nggak kalah sebenarnya gitu, gampangnya gitu ya. Kalau kita ngomong jauh-jauh, emang ada nggak sih UMKM yang bisa compete di pasar global? Ada. Contoh sepatu gitu ya, sepatu kita itu yang lokal sekarang base itu udah salah satunya udah banyak yang ekspor keluar gitu ya. Artinya ini juga bagian dari kita juga harus confidence yang yakin bahwa produk UMKM kita itu bisa diterima di pasar luar gitu ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita tadi yang dibilang Mas Rudi, konsisten terkait dengan produksi, quote and quote kayak gitu ya, konsisten terkait dengan produksi. Karena benar, ketika produksinya 5.000 per bulan mungkin dia konsisten. Ketika ada permintaan lebih banyak 20.000, nah udah mulai tuh Pak, udah mulai goyang-goyang tuh Pak ya, in terms of quality, in terms of ini gitu ya, itu tuh. Nah ini memang mungkin bagian bukan kami sih ya Ligaja, tapi memang kita melihat bagian bahwa kita harus confidence bahwa produk-produk kita itu sebenarnya berdaya saing tinggi di market gitu. Nah terkait dengan fintech ini juga buat kita ya, ini luar biasa bahwa nggak usah takut lagi sekarang alat bayar. Pemerintah luar biasa, Pak Jokowi baru aja meresmikan di tanggal 17 Agustus kemarin gitu ya, bahwa sekarang QR itu udah cross border Pak. Luar biasa ini. Jadi sekarang baru Thailand itu dengan Indonesia.
gitu ya. Jadi Thailand Indonesia. Jadi dengan menggunakan QR code yang menarik, izin Mas Rudi, itu nggak punya rate-nya itu bagus juga Pak. Jadi nggak usah takut kita harus datang ke money changers, kemudian kita tukar uang bat gitu ya. Kemudian capek-capek lagi, belum recehan-recehannya bawa pulang lagi ngeberatin koper kan gitu ya. Tapi dengan QR code basis itu udah semuanya bisa dibayar. Dan kemarin bahkan Deputi Gubernurnya datang ke Thailand dan mencoba banyak gitu dan bisa semua. Dan ini baru rencananya ASEAN gitu ya, nanti sebentar lagi akan ada Malaysia. Dan ketika launching di Thailand kemarin itu respon dari negara-negara tetangga luar biasa. Ini yang lagi seru Jepang. Wah, jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke Jepang kayaknya pakai QR keren banget kan gitu ya. Dan salah satunya India. Jadi ini akan massively akan roll out di seluruh negara bahwa kita udah cashless gitu ya. Jadi nggak usah Pak. Dan borderless, that's why the QR code borderless, luar biasa. Yang tadinya kita mungkin kalau di historical ingat nggak kalau kita makan tuh ada QR e-wallet A, e-wallet B, e-wallet C. Jadi harus ngelihat dulu nih wallet yang mana. Sekarang one QR we can buy anything gitu ya. Jadi ini juga bentuk transformasi digital yang dilakukan di sisi finansial teknologi untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada ke depan. Sehingga buat saya, buat katakanlah sahabat Link Aja itu yang juga UMKM, yang juga entrepreneur, ayo perbaiki produksi, perbaiki marketing juga gitu ya. Tentu ini juga bagian dari ini dan jangan khawatir, sekarang global akan membeli Anda kalau produk Anda bagus dan kualitinya bagus. So don't worry, be confident, dan saya yakin bahwa produk-produk Indonesia nggak kalah dengan produk asing. Intinya pokoknya satukan potensi Indonesia, Link Aja apa-apa bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi, Mas Yogi, dan Pak Aja. Bisa di link aja.